Halo, perkenalkan nama saya Ida Dani, biasa dipanggil Aka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perubahan perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen merupakan perubahan tindakan seseorang atau organisasi ketika melakukan mencari produk yaitu searching, membeli produk yaitu purchasing, mengevaluasi produk yaitu evaluating, dan membuang limbah produk yaitu disposing, di mana disebabkan oleh faktor intern maupun eksternal. Perubahan adalah pergantian atau pergeseran suatu hal tertentu menjadi hal yang lain tanpa menghilangkan secara keseluruhan hal tersebut. Saya akan menjelaskan salah satu pengertian perilaku konsumen menurut para ahli, yaitu menurut Hawkins, Bass, dan Kone. Merupakan studi tentang bagaimana individu atau organisasi melakukan proses pemilihan, pengamanan, penggunaan, dan penghentian produk, jasa, atau pengalaman. Ide untuk memuaskan kebutuhannya terhadap konsumen dan masyarakat. Halo, nama saya Asima Mariana Cantika Sibarani dengan NPM akhir 144. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe perilaku konsumen. Tipe perilaku konsumen yang pertama yaitu budget allocation, di mana perilaku konsumen melihat bagaimana mereka menyiapkan anggaran untuk membeli suatu produk, bagaimana mereka akan mengeluarkan duit tersebut, kapan mereka akan mengeluarkan dan membelanjakan, dan apakah mereka memerlukan pinjaman untuk membelanjakan produk yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan. Tipe perilaku konsumen yang kedua adalah product purchase or not, di mana perilaku konsumen ini menggambarkan bagaimana suatu konsumen melihat review atau manfaat produk yang akan diberikan oleh produk dengan harga yang ditawarkan oleh produk tersebut. Yang ini disesuaikan dengan situasi, preferensi, dan kebutuhan oleh pelanggan untuk membeli produk tersebut. Tipe perilaku konsumen ketiga yaitu storage patronage, di mana perilaku konsumen melihatkan bagaimana suatu konsumen untuk menyimpan barang yang akan dibeli. Misalkan mereka bisa menyimpan barang secara pribadi atau mereka dapat membeli penyimpanan secara tersendiri, atau juga kadang konsumen juga menyewa tempat layanan penyimpanan produk yang akan dibeli. Perilaku konsumen yang keempat yaitu brand and style decision, di mana perilaku konsumen mencerminkan bagaimana perilaku konsumen untuk membeli barang. Apakah produk yang akan dibeli ini sesuai dengan harga yang telah dikeluarkan oleh konsumen? Maka dari itu, preferensi pribadi dan juga style dan mode oleh produk ini dapat mempengaruhi bagaimana keputusan produk. Apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan atau dengan mode tren yang dibutuhkan oleh konsumen saat membelinya. Halo, nama saya Aurelia Azra Putri Indra dengan NPM akhir 159. Saya akan membahas sifat dari perilaku konsumen. Sifat dari perilaku konsumen sendiri ada 3. Yang pertama ada sifat perilaku dinamis. Sifat perilaku dinamis disebabkan oleh proses berpikir, merasakan, dan aksi dari setiap individu konsumen, kelompok konsumen, dan perkumpulan besar konsumen yang selalu berubah secara konsisten. Yang kedua, ada interaksi perilaku konsumen, di mana semakin mendalamnya pemahaman perusahaan terhadap interaksi ini, maka semakin baik kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi mereka. Yang ketiga dan yang terakhir, yakni perilaku konsumen pertukaran. Perilaku konsumen pertukaran adalah perilaku konsumen yang melibatkan adanya pertukaran di antara individu. Hal ini menyebabkan definisi perilaku konsumen juga menekankan pada pertukaran. Halo, nama aku Narumita Rislativa atau biasa dipanggil Riris dengan NPM akhir 240. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengelolaan pengetahuan konsumen, yaitu menurut pendapat Angel, Blackwell, dan Miniart dikutip dalam buku Ujang Sumarwan bahwa mengkategorikan indikator-indikator pengetahuan konsumen sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan pemakaian, di mana suatu produk dapat memberikan suatu manfaat kepada konsumen apabila produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh seorang konsumen. Lalu yang kedua, pengetahuan pembelian, yaitu memberikan bermacam-macam potongan sebuah informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan erat dengan pemerolehan produk. Lalu yang ketiga, ada pengetahuan pembelian, memberikan bermacam-macam potongan sebuah informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan dengan erat dengan pemerolehan produk. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Kusumandayani, NPM akhir 106, biasa dipanggil Cynthia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen.
Menurut Cek Tomo, perilaku konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor utama, di mana faktor ini memberikan informasi atau petunjuk bagaimana produsen mencapai dan melayani pembeli secara lebih efektif. Adapun 4 faktor utama tersebut adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, kemudian faktor psikologis. Yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya sendiri di dalamnya meliputi budaya itu sendiri, kemudian subbudaya dan kelas sosial. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor sosial yang di dalamnya meliputi kelompok acuan, keluarga, kemudian status dan peran sosial. Kemudian yang ketiga adalah faktor pribadi yang di dalamnya meliputi usia, siklus dan tahap kehidupan, kemudian ada pekerjaan dan lingkungan, kemudian ada gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. Kemudian yang faktor terakhir adalah faktor psikologis, di mana di dalamnya meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Halo, perkenalkan nama saya Jenny Rosalinda Putri dengan NPM akhir 155. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen ini sangat penting dipahami oleh para produsen ataupun pemasar, di mana model perilaku konsumen ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, para produsen ataupun pemasar penting sekali untuk memahami model perilaku konsumen. Namun, memahami model perilaku konsumen ini tidak mudah, karena model perilaku konsumen ini seiring berjalannya waktu sering berubah-ubah, entah itu karena pesaing yang berada di pasar. Beberapa model perilaku konsumen, yang pertama yaitu terdapat learning model, di mana learning model ini menunjukkan keinginan para pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan dan pakaian. Yang kedua yaitu psychoanalytic model, di mana model ini akan mendorong seseorang untuk membeli suatu produk. Jadi para pelanggan ini melakukan pembelian itu secara sadar tidak sadar, karena mereka melakukan pembelian ini karena adanya dorongan seperti iklan yang bertebaran di sosial media. Selanjutnya yaitu terdapat sociological model, di mana model ini para pelanggan membeli suatu produk karena adanya kebutuhan yang dibutuhkan oleh kelompok yang ada di sekitarnya, baik itu keluarga, teman ataupun kelompok lain. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari model perilaku konsumen. Yang pertama yaitu untuk penyusunan strategi dan pemasaran bauran. Yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Yang ketiga yaitu dapat menciptakan produk dengan inovasi baru. Selanjutnya dapat memberikan harga sesuai harga pasar, dan yang terakhir dapat meningkatkan layanan konsumen dengan baik. Lalu selanjutnya adalah proses informasi konsumen. Proses informasi konsumen adalah serangkaian langkah penting sebelum pembelian produk atau layanan, dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan. Setelah memperoleh informasi, mereka membandingkan alternatif dan membuat keputusan pembelian. Namun proses tidak hanya berhenti di situ. Konsumen juga melakukan perilaku pasca pembelian, seperti menggunakan produk dan mengevaluasi pengalaman mereka, yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian di masa depan dan rekomendasi kepada orang lain. Berikut adalah kesimpulan dari kelompok kami. Perubahan perilaku konsumen telah menjadi fenomena yang sangat signifikan di era digital saat ini. Teknologi telah mempengaruhi cara konsumen berpikir dan berperilaku dalam membeli produk. Dengan adanya informasi yang lebih luas dan lebih cepat, serta kemampuan membandingkan harga dan kualitas produk dengan lebih mudah. Tentunya masyarakat berpengaruh besar dalam perubahan perilaku konsumen. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang lebih urban dan juga pendidikan, di mana masyarakat cenderung lebih memilih kualitas produk dan juga produk yang berkelanjutan. Perilaku konsumen ini mempengaruhi keputusan konsumen dalam memberi barang. Hal ini dipengaruhi oleh tips-tips, sifat, informasi, maupun pengetahuan konsumen atas sebuah produk yang akan dibeli. Sebelum membeli produk atau jasa konsumen sangat dipengaruhi hal-hal internal ataupun eksternal dari lingkungan sekitar. Mempelajari perilaku konsumen dapat membantu pebisnis dalam mengembangkan inovasi maupun kemajuan untuk pebisnisnya. Sekian kesimpulan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.